Oke, kita lanjut pada logaritma, ya. Logaritma. Jadi di logaritma pun dia ada sifat-sifatnya. Namun sebelum kita masuk ke sifat-sifat logaritma, apa sih logaritma? Misal, kalau gue punya 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ya kan, sama dengan berapa? 8. Nah, maka si logaritma itu bisa saya rumuskan 2 log 8 ini sama dengan berapa? Bacanya apa? 2 dipangkatin berapa biar di 8 gitu. 2 dipangkatin berapa biar 8 ya? Ya 3 ya. Jadi logaritma itu masih ada kaitannya dengan eksponen ya. Biar tidak susah-susah bacanya adalah 2 log 8 itu 2 dipangkatin berapa biar 8 yaitu 3. Nah, sifat yang pertama mengatakan bahwa kalau ada A log P ya ditambah A log Q ini sama dengan, kita lihat basisnya dia sama ya, sama-sama A basisnya, maka ini sama aja dengan A log P dikali Q ya. Jadi bisa dibolak-balik. Kalau kamu lihat ini, nah kamu bisa merubahnya dalam bentuk penjumlahan dan sebaliknya. Contoh bagaimana? Misal ada A log 5 ditambah dengan, atau ini 2 deh, 2 log misalnya 10. Ya, ini bisa saya tulis menjadi 2 log 5 kali 10 kayak gitu. Atau sebaliknya, ya karena dia sama dengan, artinya kiri sama dengan kanan, maka kanan juga sama dengan kiri. Sifat yang kedua, P log Q ya, P log Q ini bisa saya tulis menjadi log Q per log P ya. Dengan basis siapa? Basisnya bebas, asalkan dia sama. Jadi A ini dia bebas nih. Ya, A ini dia bebas. Asalkan kalau atas 2 maka bawahnya 2 ya. Jadi basisnya dia bebas. Contoh misalnya ada 2 log 20. Nah, ini bisa saya tulis log 20 per log 2. Nah, basisnya berapa? Bebas. Mau 2, mau 5, misalnya 2. Nah, maka di sini juga harus 2. Nah, ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga mengatakan bahwa ketika ada A log B, ya, ini bisa saya tulis seper. Nah, karena seper, maka dibalik B log A. Ya, contohnya misalnya 10 atau 10 8 log 2. Nah, ini bisa saya tulis seper 2 log 8. Ya, berapa? Nah, ya seper berapa? 2 pangkat berapa biar 8? 3, kayak gitu ya. Oke. Yang keempat, sifat yang keempat mengatakan misalnya ada A log P per Q, ya, ini pembagian. Ini sama dengan A log P dikurang A log Q. Ya. Tadi kalau di sini penjumlahan maka dia jadi perkalian, ya. Kalau pembagian dia jadi pengurangan, gitu kan. Contoh misalnya ada 2 log berapa ya? 50 ya per 2. Nah, atau 52 dikurangi 2 log 2. Nah, ini ya. Maka ini bisa saya tulis menjadi 2 log 50 per 2. Ya, dengan catatan apa? Basisnya dia harus sama. Kalau dia A, ini 2 gitu. Dia operasinya pengurangan. Ya. Berarti ini berapa kalau kita kerjakan? 2 log 25. Nah,
Sifat yang kelima bagaimana? Sifat yang kelima, A log B dikali B log C ini sama dengan A log C. Jadi seakan-akan ya dia ini seakan-akan ini dicoret sehingga yang tersisa adalah A log C. Ya, contoh misalnya. Contoh ada 2 log 5, ini 5 log 8. Nah, bagaimana? Ya, tinggal jadi 2 log 8, which is ya 3 gitu kan. Yang keenam ya, sifat yang keenam dia mengatakan misalnya ada A log P pergi ya. Ini bisa juga kita buat menjadi negatif A log Q per P gitu ya. Jadi ini tadi mirip dengan yang 4 ya. Jadi dia bisa dalam bentuk seperti ini, nomor 4, atau dalam bentuk seperti sifat yang ke-6. Ya, lihat konteksnya. Nah, yang ketujuh, sifat yang ketujuh adalah A log B pangkat P. Nah, ini biasanya sering kepake. Nah, sama dengan berapa ini? A log B pangkat P. Nah, ini bisa P-nya ke depan, berarti P kali A log B. Contoh misalnya 2 log 4 pangkat 2 gitu kan. Ini bisa jadi atau pangkat 3 deh. Maka 3-nya taruh di depan, 3 dikali 2 log 4. Nah, seperti itu. Ya, ini biasanya juga sering kepake. Kemudian 8 adalah A pangkat B. Nah, log B. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Ini menjadi 1/P ya, 1/P. Kemudian A log B. Contoh, misal ada 2 pangkat 3, kemudian log 8. Ini sama dengan apa? Iya, jadi sepertiga. Sepertiga 2 log 8. Nah, sifat yang ke-9 adalah A log A log A pangkat P. Maka hasilnya adalah P. Ya. Contoh. Kenapa? Karena ini 1 gitu kan. Contoh misalnya 2 log 2 pangkat 5. Maka hasilnya berapa? 5. Nah, yang terakhir adalah A pangkat A log M. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya karena ini sama, makanya hasilnya M. Contoh misalnya 2 pangkat 2 log 7 ya, maka hasilnya 7. Oke. Nah, banyak banget. Iya, sebenarnya yang sering itu ya ini 1 2 kondisional ya. Jadi bagaimana caranya? Sering latihan ya. Dengan sering latihan nanti kamu akan tanggap dengan sifat-sifat logaritma.